Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali untuk 2 minggu ke depan. Hal ini dilakukan karena hasil evaluasi yang menunjukkan masih banyaknya daerah-daerah yang mengalami peningkatan kasus positif COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Hal ini dilakukan karena angka kasus positif COVID-19 yang tak kunjung turun. Bahkan pada minggu pertama PPKM, angka kasus positif COVID-19 menembus angka 14.000. Hal ini juga dibarengi dengan menurunnya tingkat kewaspadaan akan penularan COVID-19 yang menyebabkan masyarakat lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut data tim Satgas Penanganan COVID-19, ada 4 indikator yang menjadi patokan dalam evaluasi serta monitoring PPKM fase pertama, yakni indikator angka kasus positif COVID-19, angka kematian, angka kesembuhan, dan indikator keterisian tempat tidur pada rumah sakit rujukan COVID-19. Dari keempat indikator tersebut ditemukan 6 dari 7 provinsi atau 66,32% kabupaten kota masih berada di atas parameter nasional. Hal inilah yang membuat pemerintah pusat dan daerah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 minggu ke depan. Ya, pemirsa untuk mengetahui seperti apa evaluasi perubahan perilaku masyarakat di masa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Sony Hari B. Harmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah, terus sehat ya Pak. Pak, ini sudah berjalan 2 minggu, kira-kira evaluasinya seperti apa kalau kita lihat selama 2 minggu ini sudah berlangsungnya PPKM? Ya Mbak Dika, jadi kan namanya saja pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada upaya untuk membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga seharusnya memang kegiatan masyarakat berkurang dan itu bisa diukur dari mobilitas penduduk. Kenapa kita berharap mobilitas penduduk atau kegiatan masyarakat berkurang? Untuk mengerem laju penularan yang sangat tinggi saat ini. Rumah sakit kita juga sudah mulai kebanjiran pasien, dan kalau dibiarkan secara terus-menerus, pasien bertambah dalam jumlah besar, penularan terus terjadi dalam jumlah yang sangat tinggi, itu akan berbahaya terhadap kemampuan fasilitas kesehatan kita menangani COVID-19. Nah, berarti kami kemarin sudah mengevaluasi bagaimana perkembangan yang ada. Harusnya dengan PPKM selama 2 minggu, jumlah kasus positif terkonfirmasi positif harian berkurang, menurun setelah 2 minggu pemberlakuan PPKM. Nah, kita mengamati bahwa mobilitas penduduk memang menurun, ya. Mobilitas penduduk kalau menurun itu biasanya diikuti oleh penurunan penularan. Tetapi masih terjadi peningkatan mobilitas penduduk di wilayah perkantoran. Jadi kami betul-betul mohon dukungan dari semua pihak, ya, terutama perusahaan dan juga para employer ini, agar mematuhi ketentuan 25% maksimal jumlah pegawai atau karyawan yang masuk. Nah, kalau ini tidak dipatuhi, terpaksa orang harus melakukan mobilitas karena bekerja, dan dampaknya akan menyebabkan penularan meningkat. Lalu kami juga mengevaluasi bahwa dalam 2 minggu terakhir ternyata kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu membaik. Ya, jadi syukur alhamdulillah bahwa kepatuhan memakai masker itu naik sekitar 15%, kepatuhan untuk menjaga jarak naik sekitar 12%. Artinya ada perbaikan. Kalau kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak ini membaik, angka penularannya harusnya turun, karena kami sudah menguji secara statistik bahwa pada saat penggunaan masker dan menjaga jarak itu dilakukan, angka penularannya menjadi lebih rendah. Sehingga dengan mengamati bahwa masih ada tingkat terkonfirmasi positif yang cukup tinggi, lalu kemudian mobilitas penduduk belum sepenuhnya bisa sesuai harapan,
maka perlu dilakukan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Baik, jadi memang akhirnya diberlakukan kembali perpanjangan PPKM. Kalau dilihat perubahan perilakunya ada peningkatan, tapi memang tidak sejalan berbanding terbalik dengan peningkatan terkonfirmasi positif. Untuk PPKM di pemberlakuan di masa kedua ini, kira-kira evaluasinya dan apa pembenahannya? Mungkin ada yang ingin diperbaiki, Pak. Ya, jadi sebetulnya kan tidak bisa serta-merta PPKM langsung dilihat dampaknya saat ini juga ya. Kecuali kita bisa melihat dari kepatuhan masyarakat karena kami punya dashboard monitoring perubahan perilaku dan juga kami bisa melihat mobilitas penduduk selama masa PPKM. Tetapi kan muaranya sebetulnya tujuan kita adalah menurunkan kasus dan kasus itu baru bisa kelihatan nanti setelah 2 minggu. Nah, yang bisa kami lakukan untuk perbaikan-perbaikan adalah betul-betul apa yang menjadi ketentuan di dalam PPKM, pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat itu harus dilaksanakan ya dan diawasi dengan ketat. Yang bisa mengawasi dengan ketat adalah Satgas daerah beserta perangkat TNI Polri yang ada di daerah. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Satgas daerah. Tentu Satgas daerah punya peran penting, tapi juga paling penting adalah partisipasi masyarakat. Tidak mungkin kita mengamati orang per orang dari waktu ke waktu, menit ke menit, hari ke hari ya, detik ke detik. Kalau mereka tidak mematuhi, ketika berada di ruang-ruang privat, ketika mereka tidak dalam pengamatan, kalau mereka tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ya penularannya masih tinggi. Kalau sudah ditetapkan bahwa yang bekerja dari rumah itu 75% dan yang masuk kantor 25%, tolong ini juga dipatuhi. Betul bahwa kita punya kepentingan untuk menggerakkan ekonomi kita, tetapi kita juga punya concern karena penanganan kesehatan ditempatkan sebagai hal prioritas saat ini ya. Jadi penurunan kasus adalah prioritas dari pemerintah. Sehingga kami juga mengajak partisipasi para pengusaha agar di wilayah-wilayah yang diberlakukan PPKM itu betul-betul mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini betul-betul kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Kalau ada saja yang tidak kompak ya, maka pemberlakuan 2 minggu itu akhirnya malah diperpanjang lagi. Jadi kita butuh 2 minggu ini disiplin betul Mbak Dika. Seluruh masyarakat disiplin, seluruh komponen ya yang berperan dalam pembangunan ini baik pengusaha, ASN dan seterusnya itu berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau itu dilakukan dan nanti hasilnya dalam 1 minggu ke depan sudah kelihatan ada penurunan kasus, PPKM tidak perlu diperpanjang. Tapi kalau begini terus kan akhirnya diperpanjang lagi karena masih ada yang belum patuh. Baik, jadi memang diharapkan ada kontribusi bahkan keterlibatan dari semua elemen masyarakat untuk sadar terhadap protokol kesehatan begitu ya Pak Soni ya. Pak, kalau kita lihat ini memang mungkin ada perbedaan yang signifikan saat PSBB pertama kali diterapkan di Jakarta. Ini Jakarta sangat sepi, tapi saat PPKM justru saat rem darurat Jakarta cukup ramai begitu ya Pak. Mungkin bisa disebabkan karena belum dipatuhinya kebijakan ini di perkantoran. Tapi ada perlonggaran waktu di pusat perbelanjaan di periode kedua ini dari PPKM. Nah, ini sebenarnya disebabkan oleh apa dan apakah memang aktivitas di pusat perbelanjaan tidak begitu ramai saat PPKM pada masa pertama? Ya, jadi betul Mbak Dika. Jadi gini, pengamatan kami dari mobilitas penduduk tuh ternyata selama PPKM tuh aktivitas di pusat perbelanjaan turun. Ya, jadi masyarakat tidak termotivasi untuk berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan dan mereka memahami bahwa dengan adanya PPKM sebaiknya di rumah saja mengurangi aktivitas, mengurangi mobilitas. Nah, oleh karenanya ditambah jam juga tidak akan berdampak besar ya terhadap penularan. Bahkan dengan jam yang lebih panjang masyarakat tidak harus menumpuk di 1 jam yang sama. Jadi kita berharap masyarakat itu bisa terpecah di jam yang berbeda. Nah, makanya
concern kami juga kepada para pengusaha, walaupun ini sudah diperbolehkan penambahan 1 jam, para pengelola mal, mohon betul-betul agar jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan di dalam PPKM. Jadi ini tidak terlalu menjadi isu penting atau isu besar ya, karena mobilitas di dalam mal sendiri, di dalam pusat perbelanjaan tidak meningkat atau menurun bahkan. Nah, tapi begini, di dalam pelaksanaan PPKM perpanjangan yang kedua ini, kita akan mengevaluasi juga apakah dengan perpanjangan 1 jam tadi justru meningkatkan mobilitas di pusat perbelanjaan atau tidak. Karena harapan kita bukan untuk meningkatkan mobilitas di pusat perbelanjaan, tetapi memecah konsentrasi orang yang berada di pusat perbelanjaan dan terbagi menjadi dalam beberapa jam. Gitu. Baik, jadi tidak bertumpuk justru ya Pak ya. Pak Sony, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap bersama kami, nanti kita masih akan ngobrol lagi ya Pak di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda dulu. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.